Assalamualaikum semuanya. Seorang wanita bernama Glenna Durham dan seorang pria bernama Martin telah memiliki hubungan dekat sejak tahun 1980-an di wilayah Michigan, Amerika Serikat. Awal mereka dekat adalah di mana Martin mengajak teman-temannya ke sebuah bioskop dan di sana Martin terpesona melihat Glenna. Glenna juga jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Martin. Bahkan Glenna menato nama Martin di tangannya dan sejak saat itu mereka menjalin kasih. Namun tidak lama kemudian, Martin yang memiliki hobi berburu dan memancing dengan sepupunya yang bernama Scott. Scott iseng untuk menanyakan tentang hubungannya dengan Glenna dan saat itu Martin menjawab jika dia telah putus. Namun Martin tidak menjelaskan apa alasannya. Dari situ kehidupan Glenna dan Martin memiliki jalan yang berbeda, di mana Glenna akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Bob, yang dimana dia 5 tahun lebih tua darinya, dan Bob adalah teman dekat keluarga Glenna. Sedangkan Martin bertemu dengan seorang wanita bernama Christina, dan Martin juga menikahi kekasihnya ini pada tahun 1991. Yang dimana Christina melahirkan anak pertamanya pada usianya yang ke-19 tahun. Dan setelah itu Christina dan Martin memiliki 2 orang anak lagi. Begitu juga dengan Glenna telah bahagia dengan suami dan anaknya. Namun Martin dan Christina mengalami masalah keluarga. Masalah di mana Christina tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Martin, yang mana dia memiliki hobi berburu dan memancing. Dia tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah beberapa kali Christina memintanya untuk berubah, Martin lalu mencari pekerjaan dan dia diterima di sebuah perusahaan. 10 hari setelah Martin bekerja di tempat tersebut pada tanggal 16 Februari, ketika Martin pulang bekerja, dia mengalami kecelakaan mobil yang parah. Martin dinyatakan koma dalam beberapa minggu. Namun Martin akhirnya terbangun walaupun dia harus kehilangan sebagian besar ingatannya. Bahkan saat Martin terbangun, dia tidak tahu jika dia telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Namun dia ingat kepada sepupunya yang sering menghabiskan waktu dengannya, berburu dan memancing. Menurut Scott, saat Martin terbangun dan melihat istri dan ketiga anaknya, dia menanyakan kepadanya apa benar jika mereka adalah istri dan anak-anaknya. Christina sangat sedih melihat keadaan Martin yang tidak mengingat dirinya, dan untuk penyembuhannya, Martin harus menjalani terapi yang panjang, kurang lebih 1,5 tahun. Dan setelah menjalani terapi, Martin mulai bisa berjalan dan makan sendiri. Setelah kecelakaan itu, dia berubah menjadi orang yang temperamen dan juga mengontrol segalanya. Christina merasa jika suaminya bukanlah suami yang dia kenal dulu. Ketidaknyamanan di keluarga tersebut membuat Christina menggugat cerai suaminya. Setelah perceraiannya, Martin mengambil uang asuransi kecelakaan untuk membeli rumah baru. Di rumah barunya, Martin tinggal bersama kedua anaknya dan seekor burung beo yang diberi nama Bud. Beberapa waktu kemudian, Martin bertemu kembali dengan Glenna, yang dimana ternyata Glenna juga telah bercerai dengan suaminya. Setelah pertemuannya itu, Martin dan Glenna menjalin hubungan lebih dekat. Menurut adik Glenna, kakaknya selama menikah dengan Bob, dia masih sering menceritakan tentang cintanya yang belum tuntas kepada Martin. Dan Glenna juga berharap jika dia masih bisa bertemu dengan Martin. Anak-anak Glenna tinggal bersama mantan suaminya, dan karena itu setelah Glenna dekat lagi dengan Martin, mereka memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Martin. Martin mengajak Glenna menjalankan hobinya seperti dulu, yaitu berburu dan memancing, hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2005 mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, kondisi badan Martin menurun dan butuh perawatan khusus. Menurut keluarga Martin, Glenna menjaga dengan sangat baik kebutuhan Martin, baik itu obat-obatan dan kunjungannya ke dokter. Dalam merawat Martin, Glenna mendapat uang setara 44 juta rupiah, sedangkan Martin mendapat uang dari kecelakaan itu setara 15.500.000 rupiah. Uang yang Glenna terima di dalam rumah itu sudah lebih dari cukup untuk mereka nikmati. Namun lama-lama, Martin kembali berubah menjadi orang yang sangat agresif dan mengontrol segala yang Glenna lakukan. Bahkan Martin akan mengatur baju apa yang harus Glenna pakai dan bagaimana dia harus mengikat rambutnya.
Namun Glenna tidak mempermasalahkan semua itu, karena Glenna mengatakan jika dia masih ingin menjaga Martin dan mendampinginya dalam proses penyembuhan. Menurut kedua anak Martin, hidup dengan ayahnya selama 6 tahun, dengan keadaan dan sifat ayahnya yang temperamen dan sering marah tanpa alasan, membuat mereka memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, yaitu Christina. Setelah kedua anak Martin meninggalkan rumah tersebut, Martin hanya tinggal bersama dengan Glenna. Martin dan Glenna sangat dekat dengan tetangga kanan dan kirinya. Namun pada tanggal 12 Mei tahun 2015, tetangga Martin merasa khawatir karena tidak melihat Martin dan Glenna keluar rumah selama 24 jam, yang dimana itu bukan kebiasaan mereka. Dan karena dia melihat pintunya tidak terkunci, maka dia putuskan untuk masuk, dan saat itu ia melihat anjing Martin di dalam rumah itu. Tetangganya melihat Martin dan Glenna tergeletak di lantai dengan cairan merah. Tetangganya langsung memanggil polisi, dan polisi menduga jika Martin dan Glenna adalah korban perampokan, yang dimana kedua korban terlihat memiliki luka tembakan di kepala. Namun setelah dilihat barang dari rumah itu, tidak ada satupun barang yang hilang atau rusak. Setelah lebih dari 1 jam polisi berada di dalam rumah itu, polisi mengecek denyut nadi kedua korban dan ternyata Glenna masih dalam keadaan hidup. Ambulans segera dikirim ke rumah tersebut untuk membawa Glenna ke rumah sakit. Namun karena luka tembakan di kepala Glenna, dokter mengatakan jika kemungkinan Glenna bertahan sangat rendah. Dari dalam rumah Martin, polisi mendapatkan senjata api kaliber 22 yang diduga adalah senjata yang digunakan oleh pelaku. Dan senjata itu ditemukan di bawah sofa ruang tamu. Karena polisi tidak memiliki pelaku yang patut dicurigai, polisi memintai keterangan kedua anak Martin yang dulunya pernah tinggal bersama mereka. Menurut kedua anak Martin, Glenna dan ayahnya sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Dan anak Martin mengatakan jika ayahnya menjual sebagian obat yang seharusnya dia konsumsi. Penyelidik menemukan jika Martin hanya mengkonsumsi sebagian kecil dosis untuk perawatannya. Dan ternyata Martin melakukan penjualan obat itu untuk mendapatkan uang lebih karena Martin ingin segera melunasi rumahnya. Dan setiap bulan Martin bisa mendapatkan uang tambahan dari penjualan obat itu. Martin bisa mendapatkan uang tambahan sebesar 2-4 ribu dolar. Di hari kedua setelah kejadian, kedua anak Martin meminta izin kepada polisi untuk masuk ke rumah ayahnya dan mengambil burung beo dan juga barang-barang milik ayahnya yang masih berharga. Saat memilih barang-barang di rumah tersebut, mereka menemukan amplop yang berisikan banyak surat yang ditulis oleh Glenna untuk anaknya dan juga mantan suaminya. Yang dimana di surat tersebut intinya Glenna meminta maaf kepada anak dan mantan suaminya. Penyidik juga menemukan jika hutang-hutang atau cicilan rumah yang seharusnya Martin bayar masih banyak yang menunggak dan rumah tersebut sudah dimasukkan ke daftar lelang. Pada tanggal 12 Mei pada tahun 2015, sehari sebelum kejadian, kedua anak Martin tahu jika keuangan di dalam keluarga ayahnya, Glenna lah yang mengelola. Sedangkan Martin rela menjual sebagian obatnya untuk segera melunasi cicilan rumah. Namun kenapa cicilan rumah masih banyak yang menunggak? Penyidik terus menelusuri kasus tersebut hingga mereka menemukan jika Glenna suka menghabiskan waktu luangnya di sebuah penjualan tiket lotre. Dan setelah dicek, Glenna telah hilang kendali mengejar tiket-tiket lotre, yang dimana Glenna akan menghabiskan sebanyak 50-100 dolar, dan itu dia lakukan 3-4 kali seminggu. Glenna dan Martin juga sering mendatangi sebuah kasino sebanyak 2-3 kali seminggu. Tercatat, pada tahun 2010, Glenna dan Martin telah menghabiskan uangnya di kasino lokal sebanyak 75.000 dolar. Polisi mengatakan jika uang yang Martin terima dari obat dan juga asuransi kecelakaan telah dihabiskan di kasino. Oleh karena itu, cicilan rumahnya tidak terbayar. Polisi juga mengatakan jika peluru yang menembus kepala Martin adalah dari pistol kaliber 22 yang ditemukan di bawah sofa. Dan inilah kesimpulan dari polisi tentang apa yang terjadi. Menurut polisi, Glenna adalah pelaku yang telah menembak suaminya. Dan setelah Martin meninggal, Glenna menulis surat untuk anak dan mantan suaminya. Lalu Glenna menembak kepalanya sendiri dan menyembunyikan pistolnya di bawah sofa.
Lalu dia berjalan dan berbaring di samping tubuh suaminya yang sudah meninggal dunia. Namun polisi masih menunggu hingga Glenna bangun untuk dimintai keterangan, karena hanya dialah yang tahu apa yang terjadi. Selama lebih dari sebulan, Glenna dalam keadaan koma, dan setelah Glenna tersadar, dia dinyatakan hilang sebagian ingatannya. Polisi juga memeriksa handphone milik Glenna, dan di handphone tersebut polisi menemukan jika Glenna di hari kejadian telah mencari informasi di internet tentang bagaimana cara menggunakan senjata api. 5 bulan setelah hari kejadian, Glenna dinyatakan telah sembuh dan polisi meminta Glenna untuk menjelaskan apa yang terjadi. Polisi menanyakan semua bukti yang telah mereka kumpulkan, namun Glenna mengatakan jika dia tidak ingat apapun yang terjadi di hari itu. Dan dia mengatakan jika tidak mungkin dia melakukan itu kepada suaminya karena dia sangat mencintai Martin. Glenna juga tidak ingat jika dia melakukan pencarian tentang bagaimana menggunakan senjata. Jika tentang surat, Glenna mengatakan jika dia selalu menulis surat untuk anak dan mantan suaminya hanya untuk melepaskan perasaan yang ada di hatinya. Karena polisi tidak mendapat pengakuan Glenna, maka Glenna dinyatakan bebas. Hingga beberapa waktu kemudian, anak-anak Martin meminta kepada polisi untuk memberikan keadilan atas apa yang terjadi. Penyidik dihubungi oleh keluarga Martin dengan mengatakan jika burung beo milik Martin sering menirukan suara Martin dan burung itu selalu mengucapkan kata-kata yang sama setiap hari yang diduga itu adalah kata-kata Martin sebelum dia meninggal. Kata-kata yang diucapkan oleh burung tersebut adalah, saat di pengadilan, hakim tidak mau memanggil burung untuk dijadikan saksi karena dalam persidangan hal itu tidak pernah terjadi. Tetapi karena pers dan media menunggangi kasus tersebut, maka investigasi harus mengumpulkan bukti yang lebih solid. Namun polisi memiliki keraguan jika Glenna adalah pelakunya. Seperti contoh, pistol itu hanya berisikan 6 peluru dan di tempat kejadian terdapat 8 peluru. Dan jika Glenna mengisi ulang peluru tersebut, di peluru itu tidak terdapat sidik jari Glenna. Namun pada tanggal 24 Juni tahun 2016, Glenna dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan kepada suaminya. Tetapi masih banyak orang yang meragukan persidangan itu. Seperti halnya, bagaimana mungkin Glenna telah menembak suaminya 2 kali, lalu dia menembak dirinya sendiri juga sebanyak 2 kali di bagian kepala. Lalu dia menyembunyikan pistolnya di bawah sofa, dan dia masih bisa berjalan untuk berbaring di samping tubuh suaminya. Namun keraguan polisi ini dijawab oleh saksi ahli, yaitu seorang dokter yang menangani Glenna di rumah sakit. Menurut dokter, Glenna menembak kepalanya sendiri, tidak sampai mengenai saraf yang fatal. Maka dengan begitu, dia masih bisa berjalan. Polisi menyimpulkan jika Glenna melakukan semua itu supaya Martin tidak mengetahui jika rumahnya masih menunggak dan sudah dilelangkan karena uangnya telah dihabiskan untuk membeli tiket lotre. Maka dari keputusan hakim, Glenna dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Apakah kalian percaya jika Glenna adalah pelakunya? Masuk akalkah keterangan saksi ahli, dokter yang menangani Glenna di rumah sakit? Apakah mungkin jika mantan suami Glenna yang bernama Bob adalah pelakunya? Ataukah anak-anak Martin sendiri? Atau konspirasi lain? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.